Assalamualaikum. Santi dengar gak? Tes. Kecil ya suaranya ya? Halo. 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 Eh, Baru satu orang. Mana yang lain? Sudah dua. Waalaikumsalam. Sudah dua orang.
Tulisannya kelihatan nggak itu? Kekecilan ya? Oke, nanti hadir. Yuk. Hmm? Ngap, sudah ada berapa tuh? Hanya dua? Yang empat. Malam-malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, oke? Oke, siap. Oke ya. Kita hari ini mulai dari halaman 6, indikator ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan.
Ini masih yang kemarin saya kirim filenya, yang terakhir dulu. Ya, ke saya juga belum punya modul. Yang terakhir saya kirim di pertemuan pertama kan ada kan PDF-nya. Masih pakai yang itu. Malam, oke, Sri Haryanti. Sekarang kita bahas tentang indikator-indikator ketenaga kerjaan. Yang pertama, di halaman 6 itu adalah rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Dependensi rasio yang artinya adalah tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk produktif. Jadi di sini ada DR, dependensi rasio. Yang di atas adalah PDUK, penduduk di luar usia kerja. Ini adalah bayi 0 sampai 15 ditambah 65 ke atas. Itu sama dengan ini definisinya, bayi umur 0 sampai apa itu Mas? Umur 0 sampai 15 dan umur 65 ke atas. Ya. Jadi itu bayi sama nenek-nenek sama bayi ya. Kakek nenek, lansia dan balita gitu ya. Bukan balita sih, anak-anak ya. 15 tuh sampai lulus SMP ya. Sampai lulus SMP. PDUK adalah penduduk produktif usia kerja antara 15 sampai 65. Kemarin masih ingat ya bentuk penduduk Indonesia demografinya seperti apa? Seperti ini ya, kalau Indonesia orang tuanya dikit, anak-anaknya banyak, terus usia produktifnya banyak. Gitu ya. Ya kan? Nah, kalau Singapura sama Taiwan kurang lebih seperti ini. Gemuk, gemuk di atas. Gimana sih ini? Ya gitu. Oh, nggak bisa ya. Gemuk di atas, terus ngecil di bawah gitu ya. Jumlah anaknya kecil, orang tuanya banyak, cenderung seperti ini. Ini Singapura nih, yang bawah. Yang Singapura. Terus kalau yang eh, Indonesia seperti itu. Nah, saya dapat dari sebuah website tentang indeks, namanya indeks Moody. Nih, kelihatan nggak? Jadi seperti itu. Dependensi rasionya orang Indonesia menurun dari 76, 76, 68, 75 sampai akhirnya sekarang menurun tapi 57,5. 57,5. Sedangkan Deprat Singapura di perbandingan kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini dependensi rasio Indonesia. Kalau Singapura lebih kecil apa lebih besar? Nah, ini Singapura. Sangat tinggi tahun 68, terus sekarang sangat kecil. Nah, kita bahas kenapa ya kira-kira ya.
Kenapa ya? Iya ya Sri. Tapi tipikalnya sama nih, sebelum tahun 68 kemerdekaan Indonesia sama Singapura sama nih. Tinggi. Tapi Indonesia tingginya lama. Baru mulai turun akhir-akhir ini. Nah, kembali ke definisi ini. Kalau Indonesia kira-kira satu orang produktif itu nanggung 57 orang tidak produktif. Sedangkan Singapura satu orang produktif nanggung 38 orang tidak produktif. Makanya itu namanya dependensi rasio. Selamat malam. Ya banyak faktor ya kenapa jadi angkanya besaran Indonesia. Dilihat aja dari sini. Ini terkait dengan komposisi orang Indonesia yang seperti ini dan komposisi orang Singapura yang seperti ini. Jadi gitu. Jadi jumlah anak-anak, jumlah orang tuanya ditambahin itu masih lebih banyak dari orang-orang yang usia produktif. Sedangkan orang Singapura jumlah anak-anaknya sedikit. Jadi seperti itu. Taiwan seperti itu juga pasti. Tapi saya cari indeksnya Taiwan nggak ada, maka saya cari Singapura karena bentuk demografinya masih mirip lah. Ini nggak terkait dengan pengangguran, tidak terkait dengan pengangguran. Ini hanya terkait dengan orang yang di usia kerja sama luar usia kerja. Jadi nggak tergantung, walaupun yang tua tapi kerja, ya nggak dihitung. Nggak masalah. Dia sudah kakek-kakek, umur 70 masih kerja, ya masuknya tetap PDUK dia. Penduduk di luar usia kerja. Ini dependensi rasio ini terkait dengan umur, terkait dengan usia atau umur. Tapi seolah-olah satu orang produktif itu nanggung atau jaga kalau orang Indonesia 57, kalau orang Singapura 38. Jadi gitu. Oke, kita belok dulu ya sebelum kita ke tempat B tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Sekarang kita lihat unemployment-nya pemuda sama total di Indonesia. Jadi ini. Sebentar. Tidak kelihatan. Wah. Gak kelihatan ya? Oh, kelihatan nggak? Ya. Jadi zaman Pak Lek Harto itu pengangguran pemudanya dikit nih. Kasihan ya. Nah, krisis tahun 98 langsung melonjak tinggi sampai 35%. Terus sekarang sudah mulai menurun. Menurun sampai 21%. Jadi yang disebut pengangguran muda adalah pengangguran umur 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun. Jadi orang Indonesia yang umurnya 15 sampai 24 tahun, kira-kira 20%-nya nganggur. Kira-kira ngapain lah ini ya? Jadi pengacara lah ini ya, pengangguran banyak acara lah ini. Soalnya umur 15 sampai 24 kerjanya apa coba? Tawuran paling. Jadi kriminal. Ya, inilah permasalahannya pengangguran terkait dengan
kriminal. Jadi kriminal. Lihat ya, 21% dari total pemuda 15 sampai 24 tahun. Kalau dari total populasi, kaget kan? Lihat nih. Siapa bilang orang Indonesia susah cari kerja? Enggak juga sebenarnya. Pengangguran kita sekitar 6%. Sekitar 6%. Jadi sama sebenarnya tingkat pengangguran kita sama Taiwan di bawah 5%. Di bawah 5%. Ini tapi total ya. Total seluruhnya. Tapi yang harus menjadi garis bawah adalah pekerjaan 3 jam seminggu pun dianggap tidak menganggur. Jadi gitu. Bayarannya tidak cukup pun dianggap tidak menganggur. Ya itu definisinya. Jadi seperti itu. Bangga apa sedih nih lihat grafiknya Indonesia nih? Ini dari data Bank Dunia nih. Tapi yang pasti kita lihat semua sebelum tahun 98, krisis 98 kita pernah sampai titik rendah, terus tinggi, terus setelah berapa tahun kita sudah hampir kembali sebelum tahun 98. Mudah-mudahan nanti balik normal lagi. Ini kan Indonesia normal lah ini. Indonesia normal. Itu juga unemployment total. Nih. Nih. Mudah-mudahan ini nanti bisa turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun. Jadi tahun di sini penganggurannya sedikit. Kita kan dulu paling bagus di ASEAN kan. Sekarang aja kita lagi sakit lah kira-kira gitu. Ini dari Waalaikumsalam. Ya, weh, saya belum ini ya, selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga bulan Ramadan penuh berkah buat kita semua ya. Itu aja. Wah, saya langsung mulai aja tadi. Langsung mulai. Oke. Ini ke arah unemployment kita. Oke, kembali ke buku. Ke buku lagi, buku. Dependensi rasio usia di luar usia kerja dibagi usia kerja. Kalau TPAK, partisipasi angkatan kerja, adalah jumlah angkatan kerja dibagi total seluruh penduduk usia kerja. Yang kerja dibagi yang tidak usia produktif. Yang bagus yang kira-kira yang mana? Yang besar apa yang kecil? TPAK. Perbandingannya. TPAK yang bagus, yang besar apa yang kecil? Besar. Ya, artinya semuanya kerja. Jadi maksimumnya berapa? AK sama dengan PUK. Kalau semuanya pekerja, artinya kan 100% atau 100. AK. Oke, tuh. Partisipasi angkatan kerja, nggak ada yang nganggur. Oke, terus C. Tingkat pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran
penduduk yang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja. Jadi kita lihat tadi unemployment rate yang total 6%, yang pemuda 21%. 21%. Tahun 2012 nganggur nggak pada ini? Nggak ya, artinya bukan termasuk yang di grafik ini pada tahun 2012. Kalau tahun 2012 masih nganggur, ya termasuk ini 21% yang menganggur ini, yang muda. Ini rata-rata umurnya masih di bawah 30, 20. Ada yang di atas 35, teman-teman nih. Umurnya di atas 35. Di bawah 30. Oh ya ini ya, masih seperti ini ya. Jadi ada di internet itu World Bank data, atau nanti ada indeks indexmoody.com. Ini lengkap nih data-data. Ada yang model grafik, ada yang model angka, bisa download Excel kalau mau buat penelitian nanti kalau perlu di masa depan. Ini banyak nih data-datanya, banyak sekali. Siap. Oke, kita lanjutin lagi. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto. Kelipat-lipat ini lidah. Ntar dulu, minum dulu saya. Aduh. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Makin tinggi makin bagus. Oke, nggak masalah. Hari ini udah mau dikasih PR belum? Hari ini mau dikasih PR nggak? Kasih PR ya. Oke. Anu. Hmm. Oke. Iya, banyak apa nggak bukain suaranya. Oke, sekarang pengangguran ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Oke, oke. Oh, mau sekarang PR-nya ntar di akhir aja, akhir pertemuan. Ada yang terbuka, ada yang terselubung. Terbuka nggak pakai sarung, terselubung pakai sarung gitu ya. Pengangguran terbuka, open unemployment, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali
maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Ini pengangguran terbuka dibagi menjadi 4 menurut BPS, Biro Pusat Statistik. Mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa putus asa, sudah punya tapi belum kerja. Yang pengangguran di kota jauh lebih banyak daripada di desa. Tapi kalau lihat di detik.com atau merdeka.com kayaknya yang urbanisasi ke Jakarta masih banyak aja itu ya kayaknya ya. Jakarta memang lebih menarik kali ya dibanding di desa. Kakak, itu nggak ada suaranya. Kakak mau dengar kayak gimana? Udah, teman-teman nulis semua. Gimana? Sini tuh. Tapi nggak ada kelihatannya, cuma dari tadi. Ya lambat. Ini anak saya lagi nanya-nanyain. Gajinya tinggi di Jakarta. Tapi kan biaya hidupnya juga tinggi. Lihat di foto-fotonya teman-teman saya yang mudik, gorengan di Jogja masih dapat 500 satu, di Jakarta masih dapat 500, bahkan ada yang 1.003. Di Jakarta gorengan mah 1.000 satu ya. 1.000 tuh sama dengan berapa ente sih? 1.000. Kalau di Taiwan gorengan berapa Taiwan? 10 ente. 4.000 mahalan Taiwan ya. Taiwan lebih mahal lagi dong. Makanya ada nggak gorengan di warung Indonesia yang 5 ente? Kalau yang di Taipei nggak mungkin kali. Kalau 5 ente 2.000. Gorengannya mahal, tapi gajinya banyak juga. Ya itu ya. Jadi kadang-kadang eh, mahal nggak apa-apa asal gajinya juga gede gitu kali ya. Ada yang pernah merantau di Jakarta nih teman-teman semua nih dulu sebelum ke sini? Ada yang pernah merantau di Jakarta? Di kurs uang Indonesia mahal Pak, di kurs ini. Pernah. Enak di Jakarta, Indohan. Tahun 2005, tahun 2005 pengangguran terbuka Indonesia 10 juta. Oh, ke Teto. Iya, iya, iya. Lurus visa ya. Nggak tahu. Saya juga belum kenal. Indohan. Nah, lanjut ya. Kenapa jadi Raffi Ahmad?
Pengangguran terbuka, saya baca lagi ya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Tadi kita lihat ya, pengangguran muda kita 20%, 20%. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu, bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang, umumnya angka pengangguran terbuka di perkotaan lebih besar dari di pedesaan. Padahal seharusnya Palu Maga ya, Palu mau gue ada gitu. Ya, jadi gitu. Selain itu, di Indonesia, khusus Indonesia, fenomena pengangguran terbuka ini juga diakibatkan perbedaan struktur ekonomi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Di barat dianggap lebih maju dibandingkan di timur. Maksudnya Jawa, Sumatera, Kalimantan itu lebih baik dibandingkan yang sebelah timur, Papua, yang NTT, sama Sulawesi. Tapi di Bali kayaknya penganggurannya kecil juga, tapi tempat-tempatnya juga kecil juga sih. Jadi seperti 11 jutaan penganggurannya. Oke. Kedua, penganggur terselubung. Kalau pengangguran terbuka adalah pengangguran yang sedang menunggu kerja. Adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah 35 jam. Tapi masih mau menerima pekerjaan, baik itu sukarela maupun terpaksa. Jadi orang yang kerjanya hanya part-time, paruh waktu, itu terselubung. Jadi seperti itu. Penganggur terselubung di Indonesia jumlahnya cukup besar. Menurut data BPS pada tahun 2005, jumlah penganggur terselubung mencapai 36 juta. Dari jumlah tersebut, 15 juta penganggur terselubung sukarela, sedangkan 21 juta karena terpaksa. Serabutan itu pengangguran apa bukan? Enggak. Padahal itu pengangguran ya. Definisinya kalau dalam seminggu kerja 3 jam dianggap tidak menganggur kok. Bisa diperdebatkan lah ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada pengangguran terselubung, ada terbuka. Terselubung jam kerjanya kurang, terbuka memang belum punya pekerjaan. Terus definisi lagi. Jenis pengangguran. Jenis pengangguran dikelompokkan jadi faktor penyebab terjadinya pengangguran volunteer, yaitu pemalas ini. Pengangguran yang terjadi secara sukarela karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik atau yang lebih enak gitu kali ya. Misalnya misalnya di desa gitu, daripada jadi buruh tani gitu, mendingan nyari kerjaan lain yang lain dulu gitu. Padahal kan itu kan peluang itu sebenarnya, tapi dia nggak suka pekerjaan yang lebih disukai gitu maksudnya. Pengangguran teknologi, pengangguran yang diakibatkan dengan mening ya, Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Eh, karena adanya penggunaan teknologi. Jadi pernah ada yang kerja di pabrik di sini, mbak-mbaknya.
Saya pernah lihat pabrik Taiwan itu pengepakannya cukup satu orang ya, di enter langsung beres semua. Kalau di Indonesia repot itu. Kalau di Indonesia kan pengepakan tuh banyak orang gitu ya. Kalau di sini hanya pakai satu orang, itu pun cuma untuk mijit tombolnya doang, plek gitu. Plek. Bener nggak? Kalau Indonesia mungkin pekerjaan yang bisa nyerap 10 orang diganti satu mesin, memang mahal sih katanya mesinnya. Ganti satu mesin aja terus lebih rapi, lebih cepat, beres itu. Terus C, pengangguran deflatoir. Pengangguran yang terjadi karena penurunan kegiatan perekonomian suatu negara di tahun 98 ya. Karena pengurangan kapasitas, semuanya dipecat, dirumahkan. Dirumahkan. Yang terakhir, pengangguran struktural. Kalau struktural apa struktural? Pengangguran perubahan pada struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri. Menyebabkan kualifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Ya, makasih Tiramaya. Amerika Serikat kalau dilihat sektor pertaniannya itu masih tinggi loh. Jadi malah sepertinya kalau dibilang itu agraris sebenarnya. Tapi dia sektor pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena Amerika pun besar sekali negaranya. Penduduknya juga banyak. Jadi seperti itu. Walaupun jumlah anak di Amerika mungkin sama Taiwan wataknya sama sih, tapi mereka imigrannya banyak gitu. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kalau jenisnya bukan jenisnya, yang pengangguran menurut kategorinya itu terselubung dengan terbuka dengan terselubung. Terbuka belum punya kerja, terselubung jam kerjanya kurang. Terus kalau penyebabnya jenisnya ada 4, sukarela atau volunteer, teknologi karena teknologi makin canggih, deflatoir karena ekonomi makin buruk, dan yang terakhir pengangguran struktural. Jadi gitu ya. Karena sistem ekonomi Indonesia tadinya negara agraris sudah jadi negara industri. Tadinya buruh taninya sudah nggak dibutuhin, terjadilah pengangguran karena buruh taninya sudah semakin tidak dibutuhkan. Jadi seperti itu. Itu jenis-jenis pengangguran. Ya. 6. Penyebab pengangguran. Kalau kita sudah sampai 16 poin ini, kita selesai ya malam ini. Habis itu saya kasih PR. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Perubahan demografis. Jadi demografis itu sangat penting. Kita tahu jumlah penduduk di suatu daerah
satu negara itu sangat penting. Biar apa? Kita kalau mau jualan barang, nanti kan insya Allah ini semuanya punya usaha ya. Kira-kira kita mau sasarannya apa nih? Orang tua, eh, orang anak-anak, atau sebaya. Kalau di Taiwan, kalau bisa punya usaha di Taiwan, paling benar itu memenuhi kebutuhan orang tua. Orang tua Taiwan tuh besar loh. Penduduknya berapa? 25 juta. Jumlah orang tua itu 30%. Jadi 8 juta orang tuanya di Taiwan ini. Kebutuhan orang tua apa sih? Ya berkaitan dengan kesehatan misalnya. Pampers. Ya, pampers ya. Itu 30%. Di Taiwan itu komposisinya kalau nggak salah tuh 30, 35, 25. Anak-anaknya 25. Jadi seperti itu. Kalau Indonesia ya gede di bawah 40, 30, 20. Orang tuanya 20, yang dewasanya yang di antara 15 sampai 65-nya 30 gitu. 25, 35, 40 gitu. Jadi 100%-nya seperti itu. Anak-anaknya yang paling banyak Indonesia. Jadi seperti itu. Tekanan demografis dan komposisi angkatan kerja yang besar. Jadi gitu. Ini maksudnya Indonesia kira tiba-tiba komposisi angkatan kerja kita jadi banyak. Lapangan pekerjaannya, pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan penduduk. Nomor 1 dan 2 itu sama ya. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduknya itu kalah. Tiba-tiba jumlah angkatan kerjanya makin banyak. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada pencari kerja. 1, 2, 3 sama. 4. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Nah ini kalau bagi anak-anak saya yang kuliah di Jakarta, kadang-kadang yang dibutuhkan di pasar kerja apa, tapi kompetensinya itu nggak punya. Biasanya kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Cina. Mbak-mbak semua itu punya kompetensi itu bahasa asing. Nomor 5, terjadi pemutusan hubungan kerja karena krisis ekonomi deflatoir. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Ini mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang internet banyak lah. Informasi pencari kerja sangat mudah sekarang ini kalau kita sudah melek internet. Mbaknya ada yang dari desa? Banyak yang dari desa? Itu teman-temannya masih banyak nggak yang nggak bisanya pakai internet? Kayaknya sudah kurang ya. Indonesia melek internet udah tinggi lah kayaknya. Tapi men-sharing semuanya sudah bisa internet paling sekarang. Tapi kan kadang ada, maksudnya informasi di internet itu kadang-kadang kan bohong, itu tidak valid, maksud saya seperti itu. Jadi arahnya penipuan maksud saya. Kalau informasi insya Allah sudah masuk lah, internet sudah masuk desa sekalipun kan. Iya sih, kalau biasa di Taiwan, oke, benar. Tapi kalau biasa di Taiwan, pulang ke Indonesia lihat internetnya mungkin bisa naik darah kali.
lambat sekali. Di sini bisa bat-bet nonton YouTube itu nggak mikir, di sana muter-muter. Itu seperti itu. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Ya, ini masih butuh menyan ya. Orang birokrasi kita perlu disuap. Masih sulitnya harus masuk modal asing. Ini saya baca di Detik hari ini, orang asing boleh beli apartemen sebentar lagi. Harga rumah bisa gila-gilaan loh. Tapi mungkin apartemen ya yang dinaik. Yang kan rumah kan bisa jenisnya jadi investasi kan. Kalau jualan apartemen mungkin bagus tuh, peluang yang bagus sekali itu. Jadi seperti itu. Iklim investasi yang belum kondusif. 789 itu sama itu. Regulasi kurang kondusif, sulit harus masuk modal asing. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Upahnya makin tinggi, jualannya masih lesu, ya iya. Kemiskinan. Kemiskinan berkaitan dengan pengangguran, berkaitan dengan daya beli kali. Ketimpangan pendapatan, urbanisasi, nggak jelas ini. Kaitannya dengan penyebab pengangguran nggak jelas. Stabilitas politik, ya betul. Kalau politik bisa mempengaruhi tenaga kerja, betul. Perilaku proteksionis jumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang termasuk Indonesia. Ini sekarang sudah enggak. Keberadaan pasar global, enggak. Ya. Nanti saya sharing lagi filenya. Gitu. Nah, jadi saya highlight lagi ya. Highlight yang kita pelajari hari ini adalah rasio-rasio, indikator ketenaga kerjaan, dependensi rasio yang tidak berkaitan dengan orang kerja atau tidak kerja, hanya berkaitan dengan usia. Penduduk di luar usia kerja dibagi jumlah yang usia kerja. Habis itu tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK, itu angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Dan yang terakhir adalah dua lagi, pengangguran terbuka. Penganggur terbuka dibagi angkatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Terus pengangguran menurut BPS ada dua definisinya, pengangguran terbuka dan terselubung. Kalau terbuka betul-betul mencari kerja, terselubung jam kerjanya kurang. Terus jenis pengangguran ada 4, volunteer, pengangguran sukarela karena cari kerja yang lebih enak, lebih banyak tinggi. Pengangguran teknologi, pengangguran karena kemajuan teknologi. Pengangguran deflatoir karena ekonomi menurun. Pengangguran struktural karena kebijakan ekonomi pemerintah atau yang tadinya negara agraris berubah menjadi ekonomi tinggi. Jadi seperti itu. Nah, apa PR-nya? PR-nya adalah kunjungi
www.bps.go.id, cari data pengangguran terbuka jumlah angkatan kerja dependensi rasio halo 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 tahun 2011, 2012, 2013. Nah, siap. Itu ya PR-nya, kedengeran nggak? Itu PR-nya. Oke. BPS Go ID. Coba cari data itu. Ada yang ditanya? Kalau enggak, saya hari ini kuliahnya sejam aja. Nanti di website saya upload yang modulnya sama YouTube-nya. Ada yang ditanya? Hari ini segitu aja dulu ya. Pertemuan berikutnya tanggal berapa? Tanggal berapa pertemuan berikutnya? Ekonomi. Oke.
Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus pertemuan di KDEI. Ya, silakan. Jadi tanggal 2 Agustus ketemuan di KDEI. Oke, itu aja dulu ya. PR-nya boleh melalui Facebook kumpulnya. Ya, dikumpul melalui Facebook. Itu saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.